dari kelompok 9. Anggota kelompok kami adalah Ucang Cendani, Aisyah Rofifah, Isna Nurul Amna, dan Putri Aprilia Ayuningsih. Kami akan menjelaskan tentang alat peraga dalam pendidikan dan konsultasi gizi. Dalam arti luas, peraga adalah dapat berupa orang, material, atau kejadian yang dapat menciptakan kondisi tertentu, sehingga memungkinkan kalian memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang baru. Sedangkan dalam arti sempit, alat peraga berupa grafik, foto, gambar, alat mekanik atau elektronik yang dapat digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyampaikan informasi visual atau sedangkan teori dari Santoso Karo yang dimaksud dengan alat peraga dalam pendidikan kesehatan adalah semua alat, bahan, atau apapun yang digunakan sebagai media untuk pesan-pesan yang akan disampaikan dengan maksud untuk lebih mudah memperjelas pesan atau untuk lebih memperluas jangkauan pesan. Manfaat alat peraga ada dua. Yang pertama yaitu manfaat inti. Jadi, inti dari alat peraga adalah untuk memperjelas pesan-pesan yang akan disampaikan. Di samping itu, alat peraga juga dapat menambah efektivitas pendidikan dan konseling guru. Adapun manfaat secara terperincinya adalah sebagai berikut. Menumbuhkan minat kelompok sasaran, lalu membantu kelompok sasaran untuk lebih baik mengingat lebih baik, dapat meneruskan apa yang diperoleh kepada orang lain, dan membantu kelompok sasaran untuk belajar lebih banyak. Lalu selanjutnya yaitu dapat merangsang kelompok sasaran melakukan apa yang telah dipelajari, membantu mengatasi hambatan bahasa dan mencapai sasaran lebih banyak. Jenis-jenis alat peraga dapat dipandang dari berbagai sudut. Hal ini tergantung dari mana kita melihatnya. Yang pertama itu audio visual aids atau AVA. Yang dimaksud dengan media AVA ini media yang memiliki unsur suara dan unsur gambar yang dapat dilihat dan didengar. Jadi AVA ini terbagi menjadi 3. Yang pertama visual aids. Visual aids ini merupakan alat peraga yang menampilkan gambar yang dapat dilihat. Visual aids ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama non-project. Non-project ini objek yang nyata seperti gambar. Contohnya itu papan tulis, buku, diktat, brosur, poster, leaflet, dan lain-lain. Yang kedua itu project. Project merupakan media yang dapat dilihat, didengar, dan juga dapat bergerak. Contohnya seperti slides, film strip, movie film, dan transparasi. Yang kedua itu audio aids. Audio aids ini merupakan media yang memiliki unsur suara dan tidak memiliki unsur gambar. Contohnya seperti loudspeaker, tape recorder, dan radio. Yang ketiga itu audio visual aids. Audio visual aids ini merupakan media yang memiliki unsur suara dan unsur gambar yang dapat dilihat dan didengar. Contohnya seperti video tape, film, sound slides, dan lain-lain. Jenis alat peraga yang kedua itu rumit dan sederhana. Yang pertama rumit. Contohnya film strip, dan lain-lain yang dalam penggunaannya itu membutuhkan proyektor yang relatif mahal. Yang kedua itu sederhana, contohnya dapat dibuat sendiri, bahan-bahan yang mudah didapat dan juga dapat dibuat oleh tenaga setempat seperti poster, leaflet, model, lembar balik, boneka atau wayang, dan papan tulis. Syarat alat peraga. Agar dapat meningkatkan efektivitas proses pendidikan dan konseling gizi, alat peraga harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu harus menarik.
Menarik dapat dilihat dari desain atau tata letak, pewarnaan, isi pesan, dan bahan alat peraga tersebut tidak mudah rusak. Yang kedua, disesuaikan dengan sasaran didik. Sasaran didik dalam pendidikan dan konseling gizi berbeda-beda. Sasaran dapat dilihat dari segi umur, yaitu anak, remaja, dewasa, dan orang tua atau lanjut usia. Dari segi tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dari suku daerah, yaitu Batak, Sunda, Jawa, dan Bali. Dan dapat dilihat juga dari segi latar belakang, budaya, dan pengalamannya. Yang ketiga itu mudah ditangkap, singkat, dan jelas. Alat peraga yang baik itu tidak boleh menimbulkan multi-interpretasi dan persepsi yang berbeda-beda. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan tempat alat peraga tersebut digunakan. Gunakan bahasa atau kata yang singkat dan jelas. Yang keempat itu sesuai dengan pesan yang hendak disampaikan. Pesan yang dapat disampaikan dalam bentuk gambar dan kata-kata. Antara gambar dan kata-kata harus sesuai dan saling berhubungan. Ingat, pesan tersebut mengacu kepada tujuan alat peraga tersebut. Yang kelima itu sopan. Alat peraga tersebut tidak boleh melanggar norma, etika, dan budaya yang ada di tempat alat peraga tersebut digunakan. Pelanggaran norma misalnya penampilan gambar porno. Ciri alat peraga sederhana. Pertama, biaya pembuatannya yang murah. Kemudian dibuat dari bahan di tempat alat peraga tersebut digunakan. Yang ketiga, mencerminkan kehidupan, kepercayaan, dan kebiasaan setempat. Kemudian yang keempat, masyarakat melihatnya sebagai penggambaran keadaan lingkungannya sendiri. Kemudian kelima, ditulis atau digambar secara sederhana dan menggunakan bahasa dan gambar yang mudah dimengerti. Kemudian keenam, memenuhi kebutuhan petugas kesehatan dan masyarakat. Kemudian yang ketujuh, masyarakat melihatnya sebagai milik mereka, tumbuh dari mereka, dan dimanfaatkan oleh mereka. Pedoman umum merencanakan dan memilih media. Yang pertama, harus menyadari bahwa tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Karena setiap alat peraga mempunyai kebaikan dan kelemahan. Kemudian yang kedua, perencanaan dan pemilihan media hendaknya dilakukan secara objektif. Artinya, bahwa alat peraga benar-benar digunakan sebagai dasar pertimbangan efektivitas proses konseling atau pendidikan gizi, dan bukan atas kesenangan pendidik dan konselor. Kemudian yang ketiga, pemilihan media hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, sesuai dengan sasaran atau klien. Yang ketiga, ketersediaan bahan atau alat. Yang keempat, dana dan daya yang ada. Yang kelima, kualitas atau mutu teknik. Keenam, tempat alat peraga akan digunakan. Dan yang terakhir, siapa yang menggunakan alat peraga tersebut. Ini penjelasannya ya. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Alat peraga tersebut harus dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang efektif. Maksudnya, dengan penggunaan alat peraga, bisa dijadikan sebagai alat bantu dalam pendidikan untuk menimbulkan perhatian, mengingatkan sesuatu pesan, dan menjelaskan fakta-fakta, prosedur, dan tindakan sesuai dengan tujuan awal dibuatnya leaflet. Kemudian yang kedua, sesuai dengan sasaran atau klien. Maksudnya, pemilihan alat peraga harus disesuaikan dengan kemampuan sasaran atau klien. Dengan hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan sasaran berupa individu atau kelompok, kategori sasaran seperti umur, pendidikan atau pekerjaan, jenis kelamin, dan lain-lain. Serta harus memperhatikan bahasa yang digunakan, adat istiadat, dan kebiasaan. Kemudian minat dan perhatian, pengalaman dan pengetahuan mereka tentang isi pesan, serta pengalaman mereka tentang alat peraga. Kemudian yang ketiga yaitu ketersediaan bahan dan alat. Pemilihan alat peraga harus mempertimbangkan bahan dan alat yang mudah didapatkan, seperti apakah bahan dan alat tersebut mudah diperoleh, dan apakah tersedia bahan untuk memproduksi alat peraga yang dipilih. Keempat, dana dan daya yang ada. Faktor dana, fasilitas, dan tenaga untuk membuat alat tersebut perlu diperhatikan.
seperti apakah petugas dapat membuatnya sendiri, apakah dana yang tersedia cukup, apakah bahan yang diperlukan mudah diperoleh, serta apakah potensi tenaga setempat dapat dipergunakan untuk mempersiapkan dan membuat alat peraga tersebut. Selanjutnya, yaitu kualitas atau mutu teknik. Maksudnya, apakah alat peraga yang dipilih kualitasnya masih baik? Contohnya, apabila akan menggunakan pita rekaman, kaset, atau CD, apakah pita tersebut masih dapat mengeluarkan suara yang baik atau sudah rusak? Keenam, tempat alat peraga akan digunakan. Tempat dan situasi alat peraga akan digunakan juga perlu diperhatikan, karena hal ini akan menentukan daya alat peraga tersebut. Tempat-tempat tersebut meliputi lembaga seperti puskesmas, sekolah, kantor, rumah sakit, atau di masyarakat seperti perayaan desa, arisan ibu-ibu, pertemuan desa, atau bahkan di keluarga atau di rumah, misalnya kunjungan rumah, ketika menolong persalinan, serta ketika merawat bayi. Terakhir yang ketujuh, siapa yang akan menggunakan alat peraga? Perlu diperhatikan kemampuan petugas yang akan menggunakan alat peraga tersebut. Kalau petugas tersebut belum berpengalaman, sebaiknya mempersiapkan terlebih dahulu dan jangan sampai pada saat menggunakan terjadi kebingungan dan akhirnya alat peraga tersebut tidak dapat digunakan. Oke teman-teman, selanjutnya ada uji awal alat peraga. Sebelum alat peraga diproduksi secara luas atau besar-besaran, alat peraga harus mengalami proses uji coba terlebih dahulu. Tujuan dari uji awal alat peraga ini adalah untuk mengetes apakah pesan yang ingin disampaikan diterima sama oleh klien atau sasaran. Selanjutnya, ada pedoman umum dalam melaksanakan uji coba. Ada beberapa pedoman. Yang pertama, persiapan salah satu alat peraga yang akan diproduksi. Yang kedua, tentukan pokok-pokok pesan yang perlu diketahui oleh sasaran atau klien. Misalkan sasarannya adalah ibu hamil, jadi pokok-pokok pesan yang ada di alat peraga tersebut seperti pengertian kehamilan, bagaimana makanan untuk ibu hamil, bahan makanan yang perlu dibatasi, pengertian persalinan, tanda-tanda persalinan, dan juga tanda bahaya persalinan. Yang ketiga, tentukan gambar-gambar pokok. Gambar-gambar atau simbol harus sesuai dengan isi pesan. Jika isi pesannya tentang kehamilan, gambar-gambar pokoknya tentang kehamilan juga. Yang keempat, kumpulkan sekelompok sasaran percobaan yang memiliki latar belakang dan karakteristik yang sama dengan sasaran sebenarnya. Jika sasaran sebenarnya adalah ibu hamil, kita mengumpulkan sekelompok sasaran percobaannya itu ibu hamil juga. Yang kelima, perlihatkan alat peraga tersebut beserta pesannya kepada sasaran. Jika sasarannya ibu hamil, kita perlihatkan alat peraga kita kepada ibu hamil. Yang keenam, bertanya secara santai, seperti apakah adanya kendala dalam memahami pesan, baik berupa kata-kata, gambar, dan simbol yang ada dalam alat peraga tersebut. Kemudian tanyakan hal-hal yang paling tidak dipahami dari pesan tersebut. Kemudian catat dengan teliti reaksi mereka dan adakan perbaikan alat peraga tersebut sesuai dengan hasil uji awal. Yang ketujuh, mintai komentar tentang alat peraga yang telah dikembangkan. Yang kedelapan, produksi setelah alat peraga beserta pesannya dipersepsikan sama oleh sasaran atau klien.